Halo teman-teman, sekarang kita akan menjawab pertanyaan live IG yang belum terjawab di minggu lalu ya. Kita akan live IG setiap hari Senin jam 8 malam. Kalau sudah jam 9 malam, kita akan tampung yang belum terjawab, akan gue jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke, langsung gue share aja supaya teman-teman langsung tahu ya. Share sound. Oke, jadi yang pertama adalah Bapak Yosemo, jika MPP suami final habis 2024 dan istri bikin MPP dapat UMKM 7 tahun. Lalu suami tetap pakai NPPN, jawabannya betul, dan pajak final yang dibayarkan masuk ke SPT istri. Berarti kas boleh hibah ke suami untuk beli aset atas nama suami. Jawabannya boleh ya. Jadi istrinya yang berdagang, kemudian dapat uang, uangnya itu dia kasih ke suaminya beli aset. Itu boleh-boleh saja. Oke. By the way, suami kasih istri ataupun istri kasih suami itu bukan hibah, teman-teman ya. Itu adalah pemberian biasa yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Semoga terbantu Pak Yulsemo. Kemudian ada Bapak Ibu Theodora. Ibu Theodora, apakah perhiasan tiap tahun harus di-adjust harganya? Menurut saya tidak ya. Menurut saya perhiasan tidak usah di-adjust harganya dan tidak usah di-adjust tahun perolehannya. Oke, cukup tuliskan tahun perolehannya kapan, kemudian nilainya berapa ketika beli. Udah. Nanti ketika jual, kalau ada keuntungan, maka keuntungan tinggal dihitung berapa pajaknya tinggal dibayar. Oke? Semua terbantu Bu Theodora. Ibu Theodora lagi, Eh, kemudian Bapak Budi Darlu. sorry. Tadi ada Ibu Theodora lagi tuh. Apa tadi ya? Ibu Theodora lagi, mohon maaf. Malam Pak, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 6 Ayat 2? Ibu Apa itu? Theodora, Ibu Theodora lagi, kemudian Mohon maaf, apa itu Undang-Undang Nomor 6 Ayat 2? Coba cek lagi Bu ya, mohon maaf kurang jelas. Bapak Budi Darlung, jika WP pribadi dengan final UMKM 0,5% berakhir 2024, maka 2025 jika buka CV baru dan MPP CV 2025 Januari, maka WP pribadi akan menjual semua stok ke CV baru ya. Jawabannya bukan dijual tetapi disetorkan kepada CV sebagai modal. Itu Pak ya. Jadi setoran modal di CV itu boleh berbentuk, uang, boleh berbentuk bukan uang. Bukan uang contohnya apa? Sepeda motor, mobil, rumah, ataupun stok barang. Nah, dalam kasus ini Bapak akan menyetorkan kepada CV bentuknya adalah stok barang. Nanti dirupiahkan, nah itulah yang menjadi modal di CV. Begitu Pak ya. Semoga itu Pak Budi. Bapak Budi Darlung, kemudian Ibu One of Sofia. Ko, 2023 saya belum lapor. Apakah masih bisa pakai norma untuk pekerjaan bebas? Jawabannya bisa, tetapi kalau belum punya surat NPPN, normanya lebih tinggi. Yang biasanya pekerja bebas itu 50% menjadi 62,5%. Ya, lebih tinggi 20%, atau lebih tinggi 15% ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tetap pakai NPPN, bagi yang belum punya surat NPPN, tetapi lebih tinggi normanya. Yang normalnya 50% menjadi 62,5%. Oke. Teman-teman tuh Bu Sofia. Ibu One of Sofia, kemudian Bapak Budi Darlung. Kemudian dari penjualan ke CV baru dikenakan tarif progresif sedangkan CV baru dengan PPh final. Oke, jadi bukan dijual ke CV Pak ya, tetapi disetorkan kepada CV sebagai setoran modal berupa barang dagang. Oke. Dan nanti CV mulai jualan, nah CV bayar 0,5%. Bapak Budi Darlung, kemudian Bapak Bapak Bong Perdi mau tanya jika istri dirikan PT, kemudian istri dapat gaji dari perusahaan yang seharusnya menjadi penghasilan final di suami. Yang mau saya tanyakan, jika suami dapat komisi dari PT, oke, Bong terpotong. Perdi, kemudian Bapak Nah, dari PT tersebut, apakah di SPT pribadi suami penghasilan istri masih final atau dihitung kembali penghasilannya, Tesco? Oke, pada prinsipnya jika istri hanya bekerja di satu perusahaan ya, hanya menerima penghasilan dari satu perusahaan, itu bisa jadi final. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, jadi kalau istrinya tidak ada bukti potong dari tempat lain, maka menurut saya tetap bisa jadi PPh final ya. Saya mau tahu tuh Pak Bang Bong Perdi. Perdi, kemudian Ibu Raini Ang, malam kok, jika CV ada biaya keamanan, apakah dikenakan PPh 23? Eh, Biaya keamanan, kalau dari PT iya Pak, potong PPh 23 ya. Jika PPh-nya belum dibayar selama 5 bulan, gimana ya kok? Mohon pencerahannya. Solusinya adalah minta kembalikan uangnya, kita potong PPh-nya. Gitu Bu ya. Minta kembalikan uangnya, kita potong PPh-nya, atau kita bikinin e-billing, suruh dia bayar. Gitu. Kita tetap bikin bukti potong dan kita laporkan PPh 23. Sesimpel itu ya. Saya mau bantu Bu Reni.
Ibu Rani Ang 26, Ibu Reni Ibu Reni Temi, makasih ya kok. Oke. Temi, kemudian Bapak Maca Latte, Bapak Maca Latte, 2024 kami pakai PPh final UMKM dan 2025 kami sudah bisa pakai tarif umum. Kata AR, PPh 25 akan kami setor mulai tahun 2025, bukan 2026. Apakah memang begitu? Nilainya berdasarkan laba 2024 kok. Jawabannya salah ya AR-nya ya. Yang benar adalah mulai 2026. Kenapa begitu? Karena di SPT 2024 itu belum ada hitungan PPh 25. Oke, itu yang benar menurut aturan hukum. Tetapi, gua berpikir bahwa orang pajak akan kemungkinan bikin aturan baru di mana PPh 25 itu harus dibayarkan mulai 2025. Saya berpikir seperti itu. Kenapa begitu? Supaya negara tidak tekor. Kalau negara kalau PP 25 tahun pertama nggak dibayarkan, maka cilaka. Negara akan kehilangan banyak sekali uang penerimaan pajak ya, gara-gara orang nggak bayar PP 25. Jadi gue berpikir akan ada aturan supaya memaksakan PP 25 itu dibayar di tahun pertama. Dan it's okay sebenarnya ya, karena kalau lu kumpulkan akumulasi ke tahun depan, malah menjadi tiba-tiba besar pajaknya. Lebih enak dibayar bulanan. Cuman angkanya bagaimana cara hitungnya, teknisnya bagaimana, kita tunggu PMK-nya. Oke, sama teman tuh Pak Maca. kemudian Ibu Anissa Nasution, kan PT ada sewa bangunan ke afiliasi 400 juta. Cuma sewa ke satu PT aja. Apa masalah kok? Nggak apa-apa sih, Bu. Mau dibandingkan dengan harga sewa bangunan di tempat lain. Oh, lebih baik sih harga wajar, Bu, ya. Lebih baik harga wajar. Jadi kalau memang sekitar kiri kanannya cuma 100 juta, ya udah kita jual 100 juta, gitu ya. Jadi usahakan gunakan harga wajar, harga yang sesuai dengan harga market, yang nggak jauh-jauh beda lah, gitu ya. Sama teman tuh Bu Anissa. Ibu Anissa Nasution, kemudian Ibu Anissa Nasution, Ibu Anissa, Bu Mary, makasih sama-sama. Bu Mary, kemudian Bapak Bapak Yosemo, tahun 2018 lapor, 2019 lupa lapor SPT dan salah kode bayar pajak, dan 2020 lapor SPT. PBK dulu baru lapor SPT 19 atau bisa lapor SPT 19 terlebih dahulu lalu PBK menyusul? Jawabannya PBK dahulu, Pak. Ya, PBK dahulu, eee, Yusemo. dapatkan BPN-nya yang baru, barulah bisa lapor atas nanti ketika kita lapor kan kita menginput NTPN dari nilai PBK yang sudah berhasil, gitu ya. Semua teman tuh Pak Yosemo. Kemudian Bapak Joko Bun, kalau dagang pakai uang kas, ada lebih uang kas, saya beliin emas batangan. Beli di toko emas, nggak minta NPWP. Harusnya kantong pajak nggak tahu ya. Setuju Pak ya, kalau memang Bapak bisa cari toko emas yang tidak minta NPWP ataupun KTP, kemungkinan akan aman. Ya, tetapi hati-hati Pak ya, takutnya barang palsu. Sama teman tuh Pak Joko. Bapak Joko Bun, kemudian Bapak Budi Darlung, Pak makasih Budi kok sama-sama. Darlung, kemudian Ibu Bapak Hanjaya, makasih sama-sama. Hanjaya, Bapak Bapak Nebukadnezar, kok mau tanya, apakah PPh final 0,5% itu jadi diperpanjang? Belum ada kabar, Pak ya, belum ada kabar. Dengan dilantiknya kembali Sri Mulyani, gue sih agak pesimis ya, karena Prabowo juga kayaknya nggak terlalu concern dengan hal ini. Cuman omong-omong doang, mau membela rakyat kecil, tapi rasa-rasanya sih enggak lah ya. Eh, nggak tahu juga, gue sih tidak yakin ya, dan kita tidak terlalu optimis karena Sri Mulyani bukan tipe orang yang mau bikin kita mudah, gitu ya. Teman-teman tuh Pak Nebukadnezar, Nebukadnezars, Bapak Bapak JWXN, apakah bisa buat CV saat ini pakai nama suami dan istri? Setahu saya bisa, Pak ya. Coba datang ke notaris, konsultasikan. Setahu saya bisa kok. Di suami dan istri berdua bikin CV, kemungkinan akan bikin surat pisah harta dan sebagainya, itu bisa kok. Saya mau teman tuh Pak JWX. Bu Micin, JWX, makasih sama-sama. kemudian Ibu Mijin, kemudian Bapak Hirimak. Kalau buat NPWP baru istri, lalu 2025 usaha suami dimigrasi ke istri. Apa bisa lewat setoran modal? Jawabannya tidak perlu ya, karena suami istri adalah satu kesatuan. Jadi tinggal istri bikin NPWP aja, kemudian barang dagang Bapak serahkan kepada istri, diberikan kepada istri, nanti istri yang lapor dan bayar PPh atas omsetnya, gitu ya. Tidak perlu ada setoran modal karena ini bukan CV, bukan PT kan, gitu ya. Teman-teman tuh Pak Hiri. Bapak Himak, kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma. Halo Pak Fungsiawan, saya ini masih resah. Cara pembukuan itu bagaimana sih? Pengen buka PTP.
Apakah bisa jual ecer-ecer ke UMKM? Ke umum? Jawabannya bisa, Pak, ya. Terus kalau kulaknya memang tidak ada faktur pajaknya gimana? Jadi gini, kalau Bapak adalah PKP, artinya punya omset lebih dari 4,8 M, maka Bapak wajib mencari vendor atau supplier yang juga PKP, sehingga tidak masalah. Jadi ada beli PPN, jual pada PPN. Tetapi kalau Bapak belinya tidak ada PPN, maka ini akan jadi kasus bagi Bapak nih. Sebaiknya Bapak tetap bertahan dengan omset di bawah 4,8 M. Kalau Bapak memang belinya itu, tidak bisa dapat PPN masukan, oke. Atau Bapak bersedia tanggung PPN-nya. Kalau bersedia sih oke, tetapi kalau nggak bersedia, maka Bapak harus tahan omsetnya di bawah 4,8 M, atau dipecah omsetnya ke PT, CV, atau pribadi yang lain gitu. Supaya memecah omset supaya tetap di bawah 4,8 M per 1 MPWP-nya. Terpaksa seperti itu, Pak. Jadi, kita mesti berani ya, kalau memang kita mau besar, mau main PKP, udah full PPN aja dan kita hanya membeli barang dari supplier yang PPN. Tapi kalau kita mau kucing-kucingan, ya sudah, atur deh, tinggal diatur, ya. Nah, mengenai pembukuan, Bapak bisa gunakan software-software online. Contohnya Ekurat Online, Jurnal ID, Zahir, ada banyak sekali software online, Pak, ya. Pada prinsipnya sama aja sih, yang namanya akunting itu ya gitu-gitu aja. Atau kalau Bapak memang, betul-betul tidak sanggup, cari konsultan pajak atau jasa akuntan itu banyak sekali, Pak, di luar sana, Pak. Yang mahal ada, yang sedang ada, yang murah juga ada. Bukan berarti murah itu jelek ya, bukan berarti begitu. Dan banyak sekali, Pak, tinggal cari aja jasa akunting juga banyak. Teman-teman tuh Pak Hendy. Henry Wijaya Kusuma, kemudian Bapak Pak Hendy Henry, sama-sama. Ibu Chipsen Lin, Ibu Cipsen makasih sama-sama, Pak Maca sama-sama. Bapak Macarate. Oke, thank you teman-teman ya yang sudah bergabung. Oke, teman-teman ya, itu aja. Kita akan jumpa lagi setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram Pajak Cepat. Sampai jumpa, semoga terbantu.